Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya Muhammad Kianu Zaki Edison ingin menjelaskan materi mengenai pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap. Dalam mata kuliah pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan, yang dosen pengampunya adalah Pak Dr. Wiyumi Eka Putra dan Ibu Sheila Aprilia Murdi Dayanti. Yang pertama yaitu latar belakang perubahan PPh pasal 21. Pajak merupakan sumber penerimaan negara vital untuk pembangunan nasional. PPh pasal 21, pajak atas penghasilan seperti gaji dan upah sangat dekat dengan masyarakat. Sebelumnya, perhitungan PPh pasal 21 menggunakan metode tahunan yang dibagi 12 untuk potongan bulanan. Sejak 2024, pemerintah memperkenalkan tarif efektif rata-rata atau yang disebut dengan TER melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Peraturan Menteri Keuangan 03/2023. TER adalah tarif yang ditetapkan berdasarkan lapisan penghasilan bruto bulanan, memungkinkan pemberi kerja mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif tertentu tanpa perhitungan tahunan yang rumit. Perubahan ini menyederhanakan administrasi, meningkatkan kepastian, dan mempermudah pemahaman pegawai tentang potongan pajak. Oleh karena itu, penting untuk membahas pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap dalam konteks penerapan TER. Apa sih pengertian PPh pasal 21 itu dan pegawai tetap itu? Untuk PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja, withholding agent, sebelum diterima oleh yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Peraturan Menteri Keuangan 03 2023, PPh Pasal 21 berfungsi sebagai instrumen pemungutan pajak langsung dari sumber penghasilan, memastikan penerimaan negara dan kepastian pemotongan bagi wajib pajak. Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dengan ikatan kerja formal, memperoleh gaji atau upah secara teratur, dan mendapatkan fasilitas atau tunjangan tetap. Yaitu yang pertama terikat kontrak kerja formal, yang kedua menerima penghasilan berkesinambungan yang biasanya bulanan, yang ketiga mendapat hak tambahan seperti tunjangan, fasilitas atau jaminan sosial. Dasar hukumnya untuk PPh pasal 21 yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 UU HPP, yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Peraturan Menteri Keuangan 03 2023, dan yang ketiga Peraturan Ditjen Pajak. TER dan penerapannya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168, Peraturan Menteri Keuangan 03 2023, TER adalah tarif persentase yang ditetapkan pemerintah untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan bruto bulanan pegawai tetap. Berbeda dengan sistem lama yang menghitung pajak tahunan lalu membaginya setiap 12 bulan, TER menghitung pajak langsung per bulan berdasarkan tabel tarif yang berlaku. Yang pertama penyederhanaan, yaitu mengurangi kompleksitas perhitungan pajak bulanan. Yang kedua kepastian, pegawai mengetahui persentase pajak yang dipotong. Yang ketiga efisiensi, memudahkan pemberi kerja dalam administrasi pemotongan. Dan yang keempat adalah kepatuhan, meningkatkan tingkat kepatuhan karena proses lebih praktis. Dasar hukum TER adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168, Peraturan Menteri Keuangan 03 2023 yang berlaku sejak 1 Januari 2024 dengan lampiran yang memuat tabel tarif TER. Di sini adalah contoh tabel TER yang digunakan untuk perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan PTKP. Untuk TER A dan ketentuan tidak kawin tanggungan tidak ada, tidak kawin tanggungan satu orang, dan kawin tidak ada tanggungan. Kurang lebih sama dengan 5.400.000 dengan tarif 0%. Lebih dari 5.400.000 sampai dengan 5.650.000 dengan tarif 0,25%. Lebih dari 5.650.000 sampai dengan 5.950.000 dengan tarif 0,50%. Untuk TER B dengan ketentuan tidak kawin mempunyai dua tanggungan, kawin mempunyai satu tanggungan, tidak kawin mempunyai tiga tanggungan, dan kawin mempunyai dua tanggungan, yaitu kurang lebih sama dengan 6.200.000 dengan tarif 0%,
lebih dari 6.200.000 sampai dengan 6.500.000 dengan tarif 0,25%, lebih dari 6.500.000 sampai dengan 6.850.000 dengan tarif 0,50%. Dan untuk TRC dengan ketentuan kawin mempunyai tiga tanggungan, yaitu kurang lebih sama dengan 6.600.000 dengan tarif 0%, lebih dari 6.600.000 sampai dengan 6.950.000 dengan tarif 0,25%, lebih dari 6.950.000 sampai dengan 7.300.000 dengan tarif 0,50%. Untuk angka ini adalah beberapa contoh saja. Tabel resminya ada di lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 2023. Untuk pegawai tetap, TER digunakan setiap bulan. Potongan dilakukan dengan mengalihkan penghasilan bruto bulanan dengan tarif TER yang sesuai. Hasil potongan langsung menjadi PPh 21 bulan tersebut tanpa menghitung total tahunan. Untuk mekanisme dan contoh perhitungan PPh pasal 21 dengan TER, yang pertama, tentukan penghasilan bruto. Jumlah penghasilan bruto bulanan pegawai tetap, gaji pokok ditambah dengan tunjangan tetap. Yang kedua, cari lapisan TER. Temukan lapisan penghasilan bruto pada tabel TER yang sesuai. Yang ketiga, kalikan dengan tarif TER. Kalikan penghasilan bruto dengan tarif TER yang sesuai. Yang keempat, hasil PPh 21 bulanan. Hasilnya adalah PPh 21 bulanan yang dipotong dari gaji pegawai. Untuk contoh perhitungannya, yang pertama, pegawai tetap menerima gaji 8 juta per bulan dengan ketentuan tidak kawin mempunyai dua tanggungan. Menurut tabel, penghasilan bruto 8 juta yaitu tarif TER-nya 1,25%, yang berarti TER B. Hitungannya yaitu PPh 21 sama dengan 1,25% dikalikan dengan 5 juta, hasilnya adalah 100.000. Jadi potongan PPh pasal 21 setiap bulannya yaitu 100.000. Untuk contoh perhitungan yang kedua, pegawai menerima gaji 12 juta per bulan dengan ketentuan kawin mempunyai tiga tanggungan. Menurut tabel, penghasilan bruto 12 juta yaitu tarif TER-nya 2,5% yang berada pada TER C. Untuk penghitungannya, PPh 21 sama dengan 2,5% dikalikan dengan 12 juta, hasilnya adalah 300.000. Potongan pajak setiap bulannya sebesar 300.000. Untuk kewajiban pemberi kerja dan pegawai, yang pertama kewajiban pemberi kerja, yaitu meliputi memotong, menghitung dan memotong PPh 21 pegawai tetap setiap bulan dengan TER. Selanjutnya menyetorkan hasil pemotongan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya melapor, menyampaikan SPT masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dan yang terakhir memberikan bukti potong, formulir 1721A1 diberikan kepada pegawai pada akhir tahun. Adapun kewajiban pegawai antara lain, yang pertama memberikan data, menyerahkan informasi status perkawinan dan jumlah tanggungan. Selanjutnya menerima bukti potong, memeriksa kebenaran bukti potong PPh 21 yang diterima. Selanjutnya melaporkan SPT tahunan, mengisi SPT tahunan orang pribadi dengan mencantumkan bukti potong. Dan yang terakhir memenuhi pajak tambahan. Jika memiliki penghasilan lain di luar gaji, wajib menghitung dan melaporkan tambahan PPh sendiri. Untuk implikasi praktisnya, untuk perusahaan, TER menyederhanakan administrasi dan mengurangi risiko salah hitung. Untuk pegawai, pemotongan lebih mudah dipahami, namun tetap harus waspada bila ada penghasilan lain. Untuk negara, penerimaan pajak lebih terjamin karena pemotongan langsung dilakukan tiap bulan. Baiklah, sekian penjelasan materi saya mengenai pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap. Semoga apa yang disampaikan oleh saya bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.